Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita hari ini bisa mengikuti kajian rutin kita setiap hari Senin ba'da zuhur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, tak terasa 3 pekan lagi kita akan menginjakan bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan usia kepada kita, kesempatan kepada kita hingga kita bersua dengan bulan Ramadan. Dan marilah di bulan Sya'ban ini kita isi hari-hari kita dengan persiapan yang lebih baik, dengan amal yang terbaik, sehingga kita nanti pada bulan suci Ramadan bisa melakukan amal-amal terbaik yang kita sudah latih pada hari-hari di bulan Sya'ban ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini materi yang akan dibawakan adalah bagaimana kita mencintai dan membenci karena Allah. Karena ini sangat penting agar kita di dalam mensikapi benci ataupun cinta betul-betul sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat kajian kali ini, dan siap-siap ibu-ibu senantiasa semangat dan istiqomah selalu di dalam mengkaji. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan membahas definisi cinta dan benci karena Allah atau al-hubbu wal bughdhu fillah. Apa itu cinta karena Allah? Cinta karena Allah itu adalah mencintai hamba Allah karena keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Atau dalam bahasa Arab, al-hubbu fillah yakni an tuhibbal abdallahi ay bisababil imanihi wa ta'atihi. Ya, jadi ini yang disunahkan, yang diutamakan, mencintai hamba Allah itu karena keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Kita itu mencintai orang lain bukan karena kedudukannya, bukan karena dunianya, kecantikannya, ketampanannya, bukan juga karena posisinya yang kemudian akan memberikan manfaat-manfaat duniawi kepada kita, tapi semata-mata karena keimanannya kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Ini yang kemudian disunahkan, ya. Jadi cintailah orang-orang soleh, karena orang-orang soleh itu mencintai Allah, ya, karena keimanan mereka, ketaatan mereka kepada Allah. Sedangkan benci karena Allah adalah membenci hamba Allah disebabkan kekufuran dan perbuatan maksiatnya. Artinya membenci seseorang itu karena disebabkan kekufuran dan perbuatan maksiatnya. Dalam istilah atau bahasa Arab dikatakan wal bughdhu fihi yakni antaba'udhu al-abda bisababil kufrihi au ma'asiyatihi. Membenci hamba, ya, membenci manusia maksudnya di sini itu disebabkan karena kekufurannya atau maksiatnya kepada Allah. Jadi bukan karena orang tersebut sudah merugikan kita, menyakiti kita, lantas perasaan kita tersakiti kemudian marah, ya, sehingga kemudian kita balik membenci. Bukan, karena orang tersebut melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran kepada Allah. Nah, ini sebetulnya kita harusnya seperti ini, meletakkan cinta dan benci kepada orang lain itu bukan semata-mata subjektivitas pandangan kita karena dia merugikan saya, dia telah menyakiti saya, tapi semata-mata yang dijadikan patokan ukuran adalah dia taat nggak kepada Allah, dia maksiat nggak kepada Allah, dia soleh tidak, ya, dia
termasuk hamba-hamba yang tidak menentang kekufuran, ya tidak, maksudnya melakukan kekufuran atau tidak kepada Allah. Jadi yang jadi patokan itu adalah ketaatan dan tidak taatnya dia kepada Allah. Nah ini makanya kenapa kemudian disunahkan kita itu mencintai orang-orang soleh, ya, mencintai orang-orang yang baik-baik, yang taat kepada Allah. Sebaliknya kemudian ketika pun kita membenci seseorang, betul-betul bencinya itu dasarnya itu karena dia maksiat kepada Allah, karena kelakuan buruknya, yaitu telah melakukan kemaksiatan, kedurhakaan terhadap Allah. Ini yang namanya definisi cinta dan benci karena Allah, yang ini tentu dituntut ya oleh syariat kepada kita umat Nabi Muhammad. Mencintai orang yang beriman, yang senantiasa taat kepada Allah, ya, soleh, senantiasa memelihara ketakwaannya, ketaatannya, itu berpahala sangat besar. Jadi mencintai orang soleh itu pahala, ya, pahalanya luar biasa. Dalilnya adalah yang pertama adalah hadis Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ya, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya. Yauma la dhilla illa zilluhu. Di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Artinya pada hari kiamat nanti, pada hari itu tidak ada tuh yang diberikan naungan oleh Allah kecuali kepada 7 golongan ini. Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil. Nah, ini imam ini adalah pemimpinnya kaum muslimin, ya, yang adil, yang menerapkan syariat Islam, yang memperhatikan dan memelihara hukum-hukum Allah, menegakkan kalimat Allah. Kemudian yang berikutnya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya. Masya Allah, ya, luar biasa. Seorang pemuda yang senantiasa memelihara ibadahnya kepada Allah, dia akan diberikan perlindungan oleh Allah kelak di yaumil akhir. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allikun, ya, bil masajidi, yaitu seseorang yang hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid. Ini, ya. Jadi kalau ada orang yang dia senantiasa mengutamakan bersegera datang ke masjid, beribadah di dalamnya, pokoknya hatinya terpaut, ya, ke masjid, maka ini akan diberikan naungan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah. Nah, kemudian berikutnya, nah ini yang masuk dalam bab ini, warajulani tahabba fillah, 2 orang yang tahabba, ini menunjukkan 2 orang, ya, yang saling mencintai karena Allah. Jadi kalau ada yang saling mencintai karena Allah ini, selain memberikan kebaikan, akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah. Kalau di antara ibu-ibu saling mencintai karena Allah, maka akan mengalir pahala bagi keduanya. Ijtama alaih, katanya, mereka itu berkumpul karena Allah dan berpisah, watafarraqu alaih, dan berpisah juga karena Allah. Jadi semata-mata karena Allah mereka saling mencintai, ya, bukan karena tadi unsur-unsur dunia. Yang berikutnya adalah warajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin, seorang laki yang diajak oleh perempuan cantik berkedudukan untuk berzina, gitu, ya. Nah, jadi diajak berzina, faqala, akan tetapi si laki-laki tersebut berkata, inni akhafullaha, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya, ini keimanan yang luar biasa yang dimiliki oleh pemuda ternyata, ya. Kemudian yang berikutnya warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seorang yang memberi sedekah tetapi dia merahasiakannya, menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hingga seolah-olah tangan kanannya itu tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kiri. Ini saking dirahasiakannya, ya, dijaganya.
Ini adalah salah satu keutamaan juga ya. Walaupun bersedekah diketahui oleh orang lain juga tidak menjadi masalah selama dia menjaga niat ya, tidak ria, tidak pamer seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh itu adalah warajulun zakarullaha khalian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya. Makanya kenapa yang namanya menangis karena takut kepada Allah itu sunnah ya, dianjurkan dan sangat berpahala. Ketika dalam kesendirian kita mengingat dosa-dosa kita ya, kemudian merasa kecil, hina di hadapan Allah, lalu bercucuranlah air mata kita. Ini disunahkan. Nah tadi ya ibu-ibu, di dalam hadis tadi ada poin warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Yang diberikan naungan, diberikan perlindungan oleh Allah itu adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu rahimakumullah kita saling mencintai karena Allah. Demikian pula di antara ibu-ibu sekalian, di antara jamaah sekalian saling mencintai karena Allah. Jagalah persahabatan, jagalah pertemanan itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Karena kalau atas dasar unsur-unsur dunia bisa cepat sekali pudar ya, bisa cepat sekali berakhir. Bahkan tidak jarang pertemanan itu yang kemudian menimbulkan persengketaan akhirnya. Kenapa? Karena motifnya memang bukan karena Allah, tapi karena hal-hal yang sifatnya dunia. Nauzubillah ya. Nah hadis ini pun diperkuat dengan hadis dari Abu Hurairah juga di dalam riwayat Muslim ya, bahwa Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal kiamat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada hari kiamat, aina mutahabbuna, katanya, di mana orang yang saling mencintai, gitu ya, orang yang saling mencintai, aina mutahabbuna bijalalil yauma uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zillihi. Itu seperti itu. Ada kata-kata di mana, aina mutahabbuna, di mana dua orang yang saling mencintai, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, katanya. Nih pada hari ini, katanya, pada hari ini al yauma udilluhum fi dhilli yauma la zill illa zilli. Ya, pada hari ini aku akan memberikan naungan kepadanya dalam naunganku di saat tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi akan diberikan perlindungan oleh Allah di saat tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dariku. Insya Allah luar biasa ya. Sehingga mari kita letakkan keimanan ini, pertemanan ini semata-mata karena Allah. Nah itu. Bahkan di dalam hadis Anas bin Malik ada juga ya dari Bukhari, yang dikeluarkan oleh Bukhari, maksudnya hadis Bukhari dari Anas bin Malik. Bahkan sampai dikatakan la yajidu ahadun halawatal iman, katanya, tidaklah siapapun tidak akan merasakan manisnya iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa ya, hingga ia mencintai seseorang tidak lain itu karena mencintai Allah. Jadi itu adalah salah satu bagian dari merasakan lezatnya iman, ketika seseorang itu mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Ini demikian indah sekali ya, ketika kita mencintai orang lain itu semata-mata karena Allah. Hadis berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, ini adalah kumpulan dari hadis-hadis yang sering diungkap bahwasanya ketika kita mencintai orang lain, orang soleh tentunya, ya orang yang baik-baik, orang yang banyak amalnya, itu benar-benar akan tercurah kepadanya rahmat dan kebersamaan yang hakiki ya, akan dibangkitkan nanti di akhirat beserta orang tersebut, sekalipun ketika di dunia kita belum bisa beramal seperti mereka. Ini sering diungkap sekali di majelis-majelis ya. Contohnya adalah hadis Anas bin Malik dalam hadis yang sangat
terkenal sekali bahwa ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mencintai orang lain tapi dia tidak mampu beramal sepertinya, begitu ya. Nah, maka Rasulullah itu bersabda, almar'u ma'a man ahabba. Ini yang paling sering diingat, almar'u ma'a man ahabba, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Nih, sampai Anas kan berkata, aku belum pernah melihat para sahabat Rasulullah lebih bergembira dari sesuatu kecuali dengan gembiranya mereka dengan perkataan Rasulullah ini, karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Sehingga kemudian Anas berkata, maka kami mencintai Rasulullah meski tidak mampu beramal seperti amalnya. Nah, dalam hadis lain kan dikatakan mencintai Abu Bakar, mencintai Umar dan seterusnya. Maka ibu-ibu rahimakumullah, jujur ya, ini hadis yang sangat menggembirakan kepada kita semua. Katakanlah oleh kita bahwa ya Allah, saya mencintai Rasulullah. Ya tadi, sekalipun kita belum bisa beramal seperti Rasulullah, kita mencintai para sahabat, sekalipun kita belum bisa beramal seperti para sahabat. Saya mencintai ulama anu, meskipun kita belum bisa beramal seperti ulama tersebut. Atau ada teman kita yang soleh, rajin tahajudnya, rajin puasa, rajin tilawah, baik akhlaknya, dakwahnya dan seterusnya. Kemudian kita dalam hati berkata, ya Allah, saya mencintai dia semata-mata karena dia orang soleh, dia taat dan seterusnya. Insya Allah nanti akan dapat rezeki kita itu, akan dapat rahmat dari Allah. Nanti di akhirat kita akan dibangkitkan bersamanya. Maka perbanyaklah ya mencintai orang-orang soleh. Jangan memperbanyak menyukai, mengidolakan, maaf ini ya, orang-orang yang jauh dari syariat Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah. Kita kan tidak mau dibangkitkan bersama orang-orang yang maksiat kepada Allah. Sebaliknya, kita menginginkan nanti di akhirat itu bersama dengan orang-orang soleh. Oleh karena itu, dari sekarang ibu-ibu list orang-orang soleh di sekitar kita dan cintailah mereka, dekatilah mereka. Ini sebetulnya hadisnya banyak ya. Ada juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai suatu kaum tapi tidak mampu beramal soleh seperti mereka? Maka Rasulullah menjawab, nah seperti yang tadi, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ini dalam konteks ini adalah mencintai kaum ya. Contohnya adalah kaum yang terkenal kesolehan, itu adalah kaum Ansor ya. Nah, cintailah orang-orang Ansor, cintailah kaum Ansor. Demikian pula hadis dari Abu Dzar juga ya, ketika bertanya ketika bertanya tadi tidak bisa beramal seperti orang tersebut, ya mencintai seseorang tapi tidak bisa beramal, Rasulullah selalu menjawab bahwa almar'u man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Nah, Masya Allah ya, luar biasa. Kita senantiasa berupaya untuk meluruskan, membersihkan hati kita. Cinta kepada orang lain itu sekali lagi landasannya karena orang tersebut mencintai Allah, karena orang tersebut taat kepada Allah. Nah, ada kemudian hadis berikutnya ya, yang ini juga Masya Allah luar biasa ya, sangat menggembirakan kita, orang-orang yang walaupun tadi ya kita itu jauh generasinya dari Rasulullah SAW. Di sini hadis dari Umar bin Khattab ya, dikatakan bahwa Allah itu mempunyai hamba-hamba yang bukan nabi dan bukan pula syuhada. Nah, artinya kalau nabi dan syuhada itu udah jelas kedudukannya ya. Nah, Allah itu katanya memiliki hamba yang bukan nabi dan bukan syuhada. Seperti kita itu bukan nabi, bukan syuhada. Nah, tapi para nabi dan syuhada itu tertarik oleh kedudukan mereka di sisi Allah. Jadi nabi saja, para syuhada saja tertarik dengan kedudukan orang tersebut di sisi Allah. Nah, para
para sahabat berkata, wahai Allah, siapa mereka dan bagaimana mereka? Semoga saja kami bisa mencintai mereka. Artinya kok ini spesial banget ya. Dikatakan bahwa Nabi saja sampai tertarik. Makanya para sahabat tadi berkata ya, kata Rasulullah, siapa mereka? Mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai dengan karunia dari Allah. Mereka tidak memiliki hubungan nasab. Ya artinya tidak ada keterikatan karena pertalian darah, tidak ada. Tapi mereka saling mencintai karena Allah. Mereka tidak memiliki harta yang mereka kelola bersama. Artinya mereka bukan karena bisnis ya hubungannya. Demi Allah, keberadaan mereka adalah seperti cahaya dan mereka kelak akan ada di atas mimbar dari cahaya. Masya Allah ya, memancarkan cahaya. Mereka tidak merasa takut ketika banyak manusia merasa takut. Mereka tidak bersedih ketika banyak manusia bersedih. Kemudian Rasulullah membacakan bahwasanya ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah itu saling mencintai karena Allah itu memiliki kedudukan yang mulia sampai Rasulullah saja dan para syuhada itu tertarik. Ya Allah, semoga kita bisa mengamalkan hadis ini ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ibu-ibu rahimakumullah. Ada hal-hal yang dinyatakan oleh hadis disunahkan ya, dilakukan kepada orang yang saling mencintai. Jadi ada sunnah-sunnah ketika kita memiliki orang yang kita cintai atau saling mencintai dengan orang lainnya. Ada hal-hal yang disunahkan yang insya Allah ini akan menambah keberkahan, menambah kebaikan dan tentu pahala di sisi Allah. Yang pertama, disunahkan orang yang mencintai saudaranya, mencintai orang lain karena Allah, itu memberikan kabar atau mengabari dan memberitahukan cintanya kepadanya. Nah ini bukan hal yang lebay ya, jadi jangan dianggap lebay. Ternyata ini ada hadisnya, kalau kemudian kita mencintai orang lain karena Allah, maka kabarkanlah, beritahu kalau kita itu mencintai dia. Di dalam hadis dari Miqdad bin Ma'di ya, Rasulullah itu bersabda, "Idza ahabba rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu," katanya begitu ya. Jika seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah, nah itu falyukhbirhu, maka kabarkanlah annahu, bahwasanya dia itu yuhibbuhu, mencintainya. Jadi nanti ibu-ibu rahimakumullah silahkan saling memberi kabar ya, saling memberi kabar kalau mencintai. Misal contohnya nih Umi gitu ya, taruhlah mau ke siapa nih, misalnya ke Bu Dewi. Bu Dewi, Umi itu senang banget sama Bu Dewi, senang banget, cinta banget sama Bu Dewi. Dia bukan sesuatu hal yang lebay. Di masa Rasulullah, para sahabat mereka tahu bahwa ini adalah sebuah keutamaan. Jadi biasakanlah kita mengkabari orang yang kita cintai itu dengan pernyataan kalau kita itu mencintainya. Bahkan ketika ada seorang laki-laki ya di dekat Nabi, kemudian ada yang lewat, Rasulullah kemudian disamperin nih, wah Rasulullah, sungguh aku mencintainya. Rasulullah balik bertanya, sudah belum kamu memberitahukan kepadanya kalau kamu itu mencintainya? Kemudian ia menjawab, belum. Beritahukan ayo gitu, kata Rasulullah, beritahukan kepadanya. Nah kemudian mengikutinya, lalu kemudian dikatakan kepada laki-laki tersebut ya, nih, ini uhibbuka fillah. Nah, kalau kita perempuan, ini uhibbuki ya, perempuan itu ki, ini uhibbuki fillah. Terus kemudian si laki-laki tersebut menjawab, ahabbaka alladzi ahnaitani lahu. Semoga engkau juga dicintai Allah yang karenanya engkau mencintaiku. Ini bukan laki-laki dengan laki-laki, ini bukan guys ya, bukan kelainan, bukan.
saling mencintai kok dengan sesama laki-laki, atau saling mencintai kok sesama perempuan. Karena yang pembahasan kita di sini adalah pembahasan terkait dengan saling mencintai dengan saudara seiman, ya, seakidah, karena Allah, terlepas dari laki-laki dan perempuan. Nah, hati-hati sekali lagi di sini, ini jangan kemudian konotasinya negatif, karena di dalam syariat justru ini adalah sesuatu yang merupakan hal yang termasuk keutamaan, ya. Nah, jadi ibu-ibu silahkan saling mengkabarilah kalau ibu-ibu saling mencintai, dan kita mulai dengan kebiasaan seperti ini, sesuatu yang masih asing di tengah masyarakat, tapi insya Allah ini adalah kebaikan di sisi Allah, ya. Saling beri kabar. Yang kemudian yang kedua, yang disunahkan, ya, yang dilakukan oleh orang yang saling mencintai itu adalah doa, ya. Jadi yang kedua itu mendoakan, yang ketiga meminta doa. Nah, makanya di sini ibu-ibu di grup pengajian atau pertemanan di mana kita saling mencintai karena Allah, jangan segan-segan mintalah doa terhadap orang-orang soleh, terhadap orang-orang yang kita cintai, karena ternyata ini sunnah. Ya, sunnah itu artinya mendapatkan pahala ketika kita mendoakan orang lain dan minta didoakan, ya. Nah, ini hadisnya sahih, ya. Barang siapa yang mendoakan saudaranya pada saat ia tidak bersamanya, qala al-malaku, maka malaikat itu berkata, ya, amin amin walaka bibisli, amin, kata malaikat, semoga Allah mengabulkan dan bagimu juga semoga mendapat yang sepadan. Jadi ketika kita mencintai orang lain kemudian mendoakan tanpa sepengetahuannya, nah, maka malaikat pun mendoakan kita, mengabulkan doa kita, sekaligus juga mendoakan kebaikan untuk kita. Indah sekali, ya, Islam itu, ibu-ibu. Ternyata, ya, mendoakan sahabat kita, orang yang kita cintai, teman kita, mendapatkan pahala. Demikian pula dengan meminta doa, ini yang ketiganya, ya. Dan ini banyak sekali kejadian-kejadian di masa Rasulullah di mana para sahabat itu suka meminta doa kepada sahabat yang lain. Sama, ya, kalau misalnya di sini ibu-ibu misalnya siapa ada Bu Kulsum misalnya minta doa kepada temannya, misalnya kepada Bu Ade, ya, kepada yang lebih muda, ya, ini misalnya, atau yang dengan ibu muda dengan yang ibu yang sudah usia sepuh juga sama, semuanya kan saling mencintai karena Allah. Bu, doakan saya, ya, gitu, ya, saya ada maksud apa, Bu, gitu misalnya. Nah, ini saya misalnya mau nikahin putrinya, semoga diberikan kelancaran, semoga ada rezekinya, dan nah, itu luar biasa itu meminta doa. Nah, nanti didoakan. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, bayangkan, ya, di dalam sebuah hadis Umar bin Khattab, seorang sahabat utama Rasulullah, beliau pernah merasa tersanjung. Tersanjung itu senang banget ketika Umar bin Khattab itu meminta izin kepada Rasulullah untuk umrah, ya, untuk umrah. Rasulullah berkata begini kepada Umar, la tansana ya akhi min du'aik. Nah, ini perkataannya sangat indah. Wahai saudaraku, engkau jangan melupakan kami, ya, di dalam doamu. Itu Rasulullah. Sampai Umar berkata, ini yang minta didoakan itu Rasulullah. Suatu perkataan yang luar biasa, gitu, ya. Artinya Umar ini merasa istilahnya tuh Nabi Muhammad saja yang
berikutnya yang kelima itu adalah termasuk di dalamnya disunahkan itu adalah sering atau saling menziarahi orang yang dicintai. Ziarah ini artinya berkunjung ya. Kalau dalam bahasa Arab saling menemui itu namanya ziarah. Kita ke makam itu ziarah itu juga sama ya, artinya mengunjungi, menemui makam maksudnya begitu ya. Nah, jadi menziarahi atau saling berkunjung, saling bersilah ukhuwah, bertemu itu disunahkan dan mendapatkan pahala yang luar biasa dengan orang-orang yang kita cintai. Bukan yang namanya berkunjung itu bukan hanya sekedar say hello ya. Boleh nggak kalau kemudian silaturahmi dengan saling bertegur di WhatsApp misalnya, di medsos, itu juga boleh. Tapi yang dimaksud di sini oleh hadis itu memang benar-benar berkunjung dalam arti fisik, artinya menemuinya, duduk-duduk bersamanya ya. Kalau mungkin ada makan-makan bersamanya, seperti itu sunnah. Bayangkan itu sunnah ya. Ini hadisnya banyak ya, yang dinyatakan di dalam hadis. Salah satunya ada nih seorang yang mengunjungi saudara di kota lain, kemudian Allah itu mengutus malaikat untuk mengikutinya. Nah, ketika malaikat itu sampai kepada orang tersebut, kamu mau kemana gitu. Ini menyerupai laki-laki ya. Orang itu berkata, aku akan mengunjungi saudaraku di kota ini. Malaikat berkata, apa? Ada urusan bisnis begitu ya yang dikelola bareng? Tidak, saya hanya bersahabat saja, berteman saja, karena aku mencintainya karena Allah. Nah, malaikat berkata, dikatakan bahwa fa inni rasulullah ilaik, katanya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepadamu untuk mengatakan bahwa bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu itu karena Allah. Bayangkan ya, datangnya cinta dari Allah dikatakan kita mencintai orang lain, mengunjunginya di kota lain, di tempat lain, mengupayakan untuk saling menziarahi seperti itu. Masya Allah, indah sekali ya pertemanan, persahabatan karena Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, poin berikutnya adalah poin kelima, hal yang disunahkan dilakukan oleh orang yang saling mencintai, yaitu apa? Yaitu menghilangkan kesusahan saudaranya. Masya Allah ya, artinya saling membantu, saling peduli. Ada beberapa hadis, Umi bacakan satu ya. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka dengan hal itu Allah pun akan menghilangkan salah satu dari kesusahannya, dari kesusahan-kesusahan yang dijumpainya di hari akhir, di hari kiamat. Nah ini, jadi berupaya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, saling peduli. Itulah salah satu makna hikmah dari persahabatan, pertemanan karena Allah. Ya tadi bisa saling meringankan. Sekali lagi kepedulian untuk saling memenuhi kebutuhan saudara itu tumbuh secara alami atas dasar keimanan ya. Jadi bukan begini, saya mau berteman dengan si anu biar gampang dibantu, biar banyak yang bantu, itu motifnya aja udah lain. Jadi memang dengan sendirinya ketika kita saling mencintai karena Allah, maka keinginan untuk saling membantu di antara mereka, di antara orang yang saling mencintai itu mudah sekali terbentuk ya. Jadi sekali lagi kita juga harus meluruskan motif-motif kita berteman ya, berkumpul di dalam sebuah jamaah, berkumpul dalam pengajian, jangan sampai motif-motifnya itu dunia seperti halnya yang tadi ya. Nah, adapun kemudian setelah kita tahu ternyata keindahannya, sunnah-sunnahnya, nah kita melakukannya kan dengan senang hati seperti itu ya. Berikutnya yang keenam, disunahkan juga untuk orang yang saling mencintai karena Allah itu menemui saudaranya itu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kalau ketemu sahabat itu jangan masyghul atau jangan rudet kalau bahasa ininya ya. Jangan rudet. Kenapa? Karena ternyata ketika kita berseri-seri menampakkan wajah marahmai, senang gitu ya, bahagia, itu adalah bagian dari sunnah.
Apa itu Bu sunnah? Sunnah itu mendapatkan pahala kalau kemudian kita melakukannya. Masya Allah, ini adalah kebaikan, murah meriah kok. Ya, kita untuk mendapatkan pahala, mendapatkan sunnah ternyata murah meriah, yaitu apa? Tinggal kita berupaya untuk menjadi seorang sahabat, seorang teman, seorang relasi, seorang tadi ya dalam jamaah itu saling berseri-seri, menampakkan muka yang berseri-seri. Nih, tapi faktanya kadang-kadang ya ini tidak, karena mungkin kita belum tahu keutamaannya. Ayo kita kupas nih hadisnya ya. Jadi biar kita nanti kalau ketemu sesama jamaah itu saling menyapa dengan berseri-seri ya, dengan tidak wajah yang cemberut, wajah yang rudet begitu. Nah, di sini dikatakan janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun. Ini kata Abu Zar ya, Abu Zar dari Rasulullah dalam Muslim. Walau hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu Masya Allah ya. Bahkan dalam hadis berikutnya ini dari Jabir bin Abdullah dikatakan setiap kebaikan adalah sedekah, dan termasuk kebaikan katanya adalah jika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Masya Allah ya Bu, tinggal marah-mai, tinggal berseri-seri kita sudah dapat pahala. Masya Allah, luar biasa ya. Yang berikutnya, yang ketujuh, sunnah berikutnya yang kita upayakan dan insya Allah ini akan menambah kebaikan pahala di sisi Allah adalah yaitu memberikan hadiah. Jadi saling memberi dengan orang yang kita cintai ya, saling memberi. Dan pemberian itu tentu harus tulus, harus ikhlas atas dasar memang saling berkasih sayang ya, saling berkasih. Jadi memberi hadiah itu sunnah, Masya Allah ya. Apa sih hadiahnya? Ini hadiah itu jangan kemudian kita identikan dengan misalnya dibungkus kado ya, pakai pita. Bukan, apapun pemberian yang akan membuat bahagia si penerimanya. Ini seperti itu. Rasulullah juga sama, menerima hadiah kemudian membalasnya. Nih. Jadi memberikan hadiah itu adalah sunnah ya kepada orang yang kita cintai. Demikian pula ketika kita diberi hadiah, maka yang berikutnya adalah membalas hadiah itu gitu ya. Membalas hadiah itu artinya kita juga memberikan balasan. Kalau kemudian kita tidak memiliki untuk memberikan hadiah yang serupa, nah itu. Jadi istilahnya itu apa? Nggak punya apa-apa tuh untuk membalasnya. Maka kata Rasulullah, katakanlah jazakallah khairan. Ini kalau kepada laki-laki ya. Kalau kepada perempuan jazakillah khairan. Itu memberikan doa balasan ya. Ketika kita dikasih, kita doakan, lalu kita katakan jazakillah khairan. Hati-hati ya kalau nyebut jazakillah itu harus diteruskan. Karena artinya jazakillah itu semoga Allah menambah atau membalas. Membalas apa? Ini perlu objek ya, perlu maf'ul kalau dalam bahasa Arab itu. Sehingga kita tambahin jazakillah khairan. Nah, kalau mau ditambahin lagi kasiron begitu ya. Jadi ini adalah balasan dari orang yang diberi. Nah, seperti itu. Berikutnya yang disunahkan itu adalah yang ketujuh ya. Yang kedelapan. Itu adalah membela saudaranya ya, membela saudaranya artinya membela saudaranya, kemudian juga mempermudah saudaranya untuk mendapatkan kemanfaatan ya. Kalau misalnya saudara namanya orang yang dicintai, tentu harus kita bela ya, karena kata Rasulullah juga isfa'u katanya gitu, fatu ajaru wa yaqdillahu ala lisanin nabihi masya'a. Belalah ia, maka kalian akan diberikan pahala, dan Allah akan memutuskan dengan lisan nabinya perkara yang ia kehendaki. Ini artinya kata-kata amr ya, fi'il amr atau kata perintah, isfa'u, belalah oleh kalian. Nah, jadi kita itu harus membela saudara kita. Nah, tentu membela dalam hal-hal yang baik ya. Kalau ada teman berbuat jahat, berbuat
keburukan, justru kita harus menasehatinya. Ya, maksud membela ini adalah ketika teman kita terzolimi, teraniaya, atau ada yang dirugikan, ya, yang kehilangan haknya seperti itu, maka kita wajib membela. Berikutnya nih yang terakhir itu adalah yang ke-9, disunahkan untuk melindungi kehormatan saudaranya. Jadi melindungi kehormatan itu jenisnya banyak ya, menjaga untuk tidak dibukakan aib-aibnya, ya, begitu pula dengan menjaga nama baiknya, banyak sekali. Intinya adalah menjaga kehormatan. Ini ada hadis Hasan ya dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, nah, barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka di hari kiamat. Masya Allah ya. Kalau saudara itu jangan diumbar-umbar aib-aibnya, tapi kita sendiri sebagai orang yang mencintainya, kalau kita mencintai ini, betul-betul mencintai, maka jagalah, jangan mengumbar aib saudara, karena mengumbar aib saudara dosanya jelas, dan jangan kemudian kita berharap dikatakan bahwa kita mencintai dia yang sebenarnya. Ya, sebaliknya, kalau kita melindungi kehormatan saudara kita, maka Allah akan melindungi wajah kita dari api neraka, insyaallah ya. Dikatakan juga barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, mandaba an irdin akhihi, katanya barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya nih, bidhohril ghaibi, pada saat dia tidak ada, maksudnya tidak ada di dekatnya. Jadi ada yang mengata-ngatai saudara kita yang dicintai oleh kita, ya saudara baik itu laki-laki perempuan, nah kemudian dijelek-jeleki, dijatuhkan kehormatannya, dia tidak ada di samping kita, nah, artinya dia sedang tidak bersama kita, maka belalah ya, maka belalah. Di sini dikatakan kan haqqan 'alallahi ayya'tikahu minan nar, maka Allah pasti akan membebaskannya dari api neraka. Masya Allah, ini adalah keutamaan ya, keutamaan kita membela saudara kita. Bahkan kemudian hadis berikutnya adalah man nasara akhahu bidhohril ghaib, barang siapa yang membela saudaranya saat tidak ada di dekatnya, nasarahullahu, maka Allah akan menolongnya fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Masya Allah ya, dari tadi ini kita senantiasa memuji Allah, dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, limpahkan ya kepada kita semua. Nah, sehingga di sini sekali lagi kita harus berupaya untuk meluruskan ya tadi pertemanan kita ya, perbanyaklah orang-orang soleh, karena ketika kita berteman dengan banyak orang soleh, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan, doa-doa yang kita dapatkan, terus juga kemaslahatan yang kita dapatkan, dan tentu di sini adalah limpahan rahmat yang hampir dikatakan tiada batas, saking banyaknya sekali keutamaan-keutamaan yang Allah limpahkan kepada dua orang atau beberapa orang yang saling mencintai karena Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, bagian terakhir adalah membenci karena Allah. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa habba lillah wa baghada lillah wa ankaha lillah faqad istakmala imanuhu." Barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, berarti ia telah sempurna imannya. Jadi di sana ada poin mencintai karena Allah yang sudah dibahas, kemudian juga di sana ada membenci karena Allah, wa abghadu lillah. Nah, berarti orang yang membenci kepada orang lain semata-mata karena Allah, karena dia melanggar aturan-aturan Allah, maka termasuk dalam bagian yang dianjurkan. Nah, di sini kemudian banyak pula hadis-hadis pendukung lainnya ya. Nah, yang menunjukkan bahwa ketika kita membenci seseorang, maka yang menjadi dasarnya adalah orang tersebut tidak taat kepada Allah, orang tersebut melanggar perintah Allah, dan orang tersebut menentang kepada syariatnya. Termasuk juga dianjurkan
atau bahkan wajib membenci orang yang membenci kaum yang mencintai Allah. Karena ini dinyatakan di dalam hadis. Seperti contohnya adalah hadis muttafaq alaih ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak mencintai kaum Ansor kecuali orang yang beriman. Artinya mencintai kaum Ansor itu adalah wajib ya. Kalau kita ingin dikatakan beriman secara sempurna ya, maka kita harus mencintai orang Ansor, di mana kita tahu kaum Ansor itu adalah orang-orang yang menolong Rasulullah ketika hijrah ke Madinah ya. Tidak ada Islam seperti sekarang tegak ya. Dari dahulu Rasulullah bisa menegakkan Islam di Madinah tanpa pertolongan dari kaum Ansor, sehingga Rasulullah sangat menyayangi orang-orang Ansor, sangat mencintai orang-orang Ansor. Nah, mencintai orang Ansor itu adalah wajib. Sebaliknya ya, tidak ada yang membenci mereka, kata Rasulullah. Tidak ada yang membenci orang-orang Ansor kecuali orang yang munafik. Nah, maka barang siapa yang mencintai orang-orang Ansor, pasti ia dicintai Allah. Dan barang siapa yang membenci mereka, ia pasti dibenci oleh Allah. Sehingga benci kepada orang yang membenci orang Ansor itu adalah kewajiban. Nah, kemudian di dalam hadis lain diwajibkan pula membenci orang itu kepada orang yang mengatakan sesuatu ya yang baik atau hak, tetapi kemudian ia munafik. Nah, artinya dia hanya sebatas di bibir saja. Orang-orang munafik ini mengatakan sesuatu yang hak di dalam lisannya, kebaikan, taat kepada Allah, menyatakan ketaatan, tapi sebetulnya hatinya itu munafik. Dia menolak dari aturan-aturan Allah. Nah, ini kita benci orang-orang seperti ini karena mereka munafik di dalam agama. Nah, kemudian juga ketika kita membenci orang lain, maka harus ada dasarnya itu karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keji atau yang tidak menyenangkan. Dikatakan ya oleh Rasulullah bahwasanya Allah sangat membenci orang yang berbicara dengan hal-hal yang tidak menyenangkan pendengarnya dan berbuat keji. Nah, itu ya. Jadi memang bencinya kita kepada orang lain itu didasarkan pada apa yang ditunjukkan oleh kebolehan atau kewajiban dari syariat itu sendiri ya. Sehingga kemudian kita tidak membencinya itu bukan karena semata-mata kita benci dia telah merugikan kita, telah tidak memberikan manfaat kepada kita atau mengancam posisi kedudukan kita di dunia. Artinya benar-benar kita juga menjadikan alasannya sebagai alasan yang sifatnya duniawi. Bukan seperti itu. Yang benar adalah karena memang kita diperintahkan atau disunahkan untuk membenci orang yang melanggar syariat Allah atau yang menentang apa yang kemudian dituntut oleh Nas, dalam hal ini dalam Al-Quran dan hadis tentunya ya. Nah, sehingga bencinya kita kepada orang lain itu jelas ya syar'i. Bahkan kemudian yang berikutnya, kebencian kita kepada orang lain juga dianjurkan kepada mereka yang menampakkan keburukan secara terang-terangan ya. Ini ya, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian menampakkan suatu keburukan, maka kami pun akan mengiranya berperilaku buruk dan kami akan membencinya karena kejahatan itu. Nah, sehingga di sini ya, ini juga sesuatu hal yang diperkenankan, diperbolehkan kita membenci orang-orang atau pihak, dalam hal ini bisa personal, bisa sekelompok orang ya, termasuk juga ke penguasa gitu. Kalau kemudian mereka itu secara terang-terangan menampakkan keburukan, menampakkan pertentangannya di muka umum ya terhadap kebenaran, terhadap apa-apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini benar-benar mereka itu menampakkan keburukan, maka
kita boleh membencinya ya, bahkan ada tuntutan untuk kemudian kita menampakkan kebencian, ketidaksetujuan terhadap mereka. Nah inilah ya yang kemudian dipahami dari membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kesimpulannya dari apa yang kemudian kita bahas hari ini, bahwa mencintai orang lain, membenci orang lain, semuanya didasarkan atas nas-nas yang kemudian digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang terang benderang ya, dijauhkan dari segala hawa nafsu, dari segala amarah, dari segala emosi dan yang itu tidak dibenarkan oleh syariat. Akan tetapi mata hati kita bisa menilai, bisa menimbang sesuatu yang hak, sesuatu yang batil, kemudian kita bisa bersikap dengan benar sesuai apa yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa tentu kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang hanif. Amin ya rabbal alamin.